Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas film bertema pencuri mobil yang terperangkap di dalam mobil. Kurang jago kali ya. Seorang pria bernama Chiro sedang mencari mangsa untuk mencuri mobil. Ketemulah mobil itu. Dia menggoyangnya, dan alarmnya tidak berbunyi. Jadi dia mendobrak kuncinya dan masuk ke dalam mobil. Dia mengambil head unit dan barang lainnya, kemudian mengencingi mobil itu. Ketika dia sudah puas, dia mau keluar, tetapi pintunya tidak dapat terbuka. Dia mencoba berbagai cara, termasuk menendang kacanya, tetapi tidak berhasil. Lalu dia memukul kacanya, tetapi tidak juga pecah. Dia berusaha membongkar kunci pintu, tetapi ternyata malah terluka. Akhirnya dia mengeluarkan pistol dan mencoba menembak kacanya, malah pelurunya memantul dan mengenai kakinya. Dia berteriak kesakitan, dan menggunakan bajunya untuk menahan luka. Lalu ada wanita yang sedang membetulkan riasannya di kaca mobil itu, dan Chiro berteriak minta tolong. Tetapi wanita itu tidak mendengarnya dan pergi. Dia mencoba menelepon untuk meminta bantuan, tetapi baterai handphonenya juga sekarat. Chiro tertidur dan ketika pagi tiba, dia haus. Karena minumnya sudah habis, dia menjilat kaca mobil itu untuk meminum embun. Lalu dia memasang head unit tersebut untuk mendapatkan hiburan. Ketika itu, ada telepon berbunyi dari head unit itu. Ternyata pemilik mobil tersebut menelepon, bernama Enrique. Dia adalah seorang dokter bedah, dan juga penyuka gadget. Jadi dia melengkapi mobilnya sehingga kedap suara, tahan peluru, dan juga tidak terlihat dari luar. Hanya bagian tangki bensin yang tidak tahan peluru, tetapi Enrique menggodanya dan berkata kalau akan meledakkan mobil itu jika Chiro tidak menurutinya. Lalu Chiro merasa kepanasan di dalam mobil, sehingga dia menyalakan AC. Tetapi temperaturnya turun hingga sangat dingin. Chiro menjadi sangat kedinginan, dan memakai bajunya kembali. Dia juga menutup lubang AC untuk menahan angin dingin itu, dan menggunakan karpet mobil sebagai selimut. Ketika dia menderita, Enrique menelepon kembali. Dia bermain-main dengan pikiran Chiro, dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia tertangkap mencuri mobil lagi. Enrique menjanjikan untuk memberikan air jika Chiro mau menjawabnya, tetapi Chiro berusaha untuk tidak menggubris Enrique. Enrique kemudian bercerita tentang hidupnya, kalau dia adalah seorang duda, dengan anak dan cucu. Sekarang dia mengidap kanker ganas dan tidak lama lagi dia akan meninggal. Ketika mendengar cerita itu, lagi-lagi Chiro tidak menggubrisnya dan malah bertanya balik, dokter macam apa yang menyiksa orang seperti ini? Keesokan harinya, ada mobil polisi yang mendatangi mobil itu. Chiro berteriak minta tolong, tetapi karena mobil itu kedap suara, jadi polisi itu tidak dapat mendengarnya. Polisi itu malah menilang mobil itu karena kaca film yang terlalu gelap. Lalu Enrique menelepon kembali, meminta nama lengkap dan nomor KTP Chiro sebagai ganti dari air. Chiro yang sudah di titik yang sangat dehidrasi akhirnya memberitahu Enrique, dan dia mengatakan ada air di bagian belakang mobil. Karena Chiro sudah sangat haus, maka dia segera menghabiskan air di botol itu. Dia juga melihat ada pengantar makanan, dan dia menjadi sangat lapar. Tetapi karena tidak ada makanan, maka dia memutuskan untuk tidur. Pagi telah tiba, dan Chiro tetap mencoba untuk mendobrak pintunya. Lukanya menjadi terinfeksi dan dia perlu antibiotik segera. Enrique kembali menyalakan AC untuk menyiksa Chiro sehingga dia kembali kedinginan. Kondisinya semakin drop dan dia semakin kehilangan kesadaran. Kemudian dia menemukan buku manual di mobil itu, dan mencari petunjuk untuk kabur. Tetapi tidak membuahkan hasil. Karena dia sangat lapar, akhirnya dia memakan kertas yang ada di buku itu. Dia juga meminum urinnya sendiri untuk bertahan hidup. Ketika harapan tampak hilang, ada seorang pencuri yang berusaha mendobrak mobil. Chiro menjadi senang karena berpikir dia bisa selamat. Tetapi pencuri itu ketahuan dan ditangkap oleh penduduk sekitar. Harapannya kandas kembali. Di malam hari, Enrique menelepon kembali untuk mengecek keadaan Chiro. Tetapi seperti biasa, Chiro tidak menggubrisnya. Dia menemukan serangga di mobil itu, dan berpikir untuk memakannya. Tetapi dia menundanya karena dia masih bisa menahan rasa lapar itu. Kemudian dia berbincang dengan serangga itu, dan berkata kalau dunia ini tidak adil, dan dikuasai oleh orang kaya, dan orang miskin semakin tertindas. Oleh karena itu, dia menjadi pencuri mobil seperti ayah dan kakeknya. Wah, tampaknya pekerjaan turun-temurunnya. Enrique menelepon kembali keesokan harinya. Tampaknya hari ini Enrique berbaik hati, dan dia memberitahu kalau ada coklat di dekat rem. Chiro yang sangat kelaparan langsung melahap coklat itu.
Lalu karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia kembali mendobrak pintu mobil, dan akhirnya pintu tersebut berlubang. Ciro berusaha berteriak, tetapi tidak ada orang yang mendengarnya. Lalu Enrique menelepon kembali, dan dia mengunjungi istri Ciro, serta mengatakan kalau Ciro menang undian dan mendapatkan uang, serta menyuruh mereka untuk memulai hidup baru. Mendengar itu, Ciro menangis dan bertanya apa yang dia lakukan kepada Enrique sampai dia berbuat begini. Lalu Enrique membacakan sejarah kriminal Ciro dan menceritakan kalau dia telah membunuh orang tak bersalah. Tetapi Ciro malah menyalahkan mereka karena mereka menghalangi Ciro untuk berbuat tindakan kriminal. Lalu Enrique menutup teleponnya dan berkata kalau hidupnya sudah tamat. Sebelumnya, Ciro berusaha mengecharge baterai handphonenya dengan tenaga surya selama berhari-hari, dan dia menelepon istrinya, tetapi masuk ke pesan suara. Ciro meminta maaf kepada istrinya atas segala kesalahannya, dan handphonenya mati kembali. Di malam hari Ciro iseng-iseng mencoba untuk menyalakan mobilnya. Setelah ditekan beberapa kali, akhirnya mobil tersebut menyala. Dia kemudian menyetir mobil itu ke belakang, karena cuma gigi itu yang bekerja, hingga akhirnya dia menabrak tiang di suatu pom bensin. Dia berhasil keluar, dan lari ke restoran untuk memesan makanan dan makan hamburger, tetapi ternyata itu hanya mimpi. Dia terbangun karena Enrique menelepon Ciro. Ciro yang sudah putus asa mencoba untuk menembak dirinya, tetapi pistolnya macet. Apes tingkat dewa ini orang. Ternyata Enrique menelepon di dekat mobil itu. Dia masuk ke dalam, dan mengobati Ciro secara minimal, karena Ciro sangat lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu ketika perhatiannya teralihkan oleh handphone, Ciro menembak Enrique. Dia keluar dari mobil itu dan berjalan tertatih-tatih, sambil menembakkan pistolnya untuk mencari bantuan. Malah Enrique berhasil mengejarnya. Ketika polisi mendatangi mereka, Enrique menodongkan pistolnya di kepala Ciro dan menyanderanya. Aksi mereka menarik banyak perhatian, dan orang-orang berkerumun. Polisi memanggil negosiator bernama Julio. Julio membujuk Enrique untuk melepaskan Ciro, tetapi orang-orang malah membela Enrique. Meskipun demikian, akhirnya Julio berhasil membujuk Enrique sehingga dia melepaskan Ciro. Kemudian dia masuk ke dalam mobil sambil menekan pemantik di handphonenya, dan setelah hitungan mundur, mobilnya meledak. Ciro berhasil lolos dari Enrique, tetapi kemudian ditangkap oleh polisi di dalam mobil kembali.